Baik, untuk mata kuliah fisika reaktor pada bab pertama ini yaitu Anda belajar tentang, coba ini saya full slideshow, bisa tidak ya? Kadang loadingnya lama. Nah, dimatikan enggak apa-apa sudah kameranya. Mohon jangan ditinggal. Oke. Saya bicara sendiri sudah mahasiswanya satu. Oke, tinjauan umum reaktor nuklir. Jadi untuk bab pertama ini Anda akan belajar tentang tinjauan umum reaktor nuklir. Ada klasifikasi reaktor nuklir, kemudian evolusi reaktor nuklir atau berkaitan dengan sejarah pengembangan reaktor nuklir, dan konsep reaktor kogenerasi. Ya, pada hari ini nanti kita pelajari yang dua bab ini, klasifikasi dan sejarah perkembangannya, memang secara konsepnya. Coba nanti Anda juga kunjungi websitenya Batan. Terdengar suara saya, Mas Faiz? Ya, websitenya Batan. Nanti Anda bisa banyak membaca di situ berbagai kegiatan terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan di dalamnya tentu saja melibatkan adanya suatu reaktor nuklir. Ya, oke. Reaktor nuklir adalah suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi itu. Jadi ini kita belajar tentang definisinya dulu ya, apa yang dimaksud dengan reaktor nuklir. Berarti merupakan alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi itu. Reaktor nuklir ditetapkan sebagai alat yang menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya. Nah, jadi reaktor nuklir itu alat yang menggunakan materi nuklir. Nah, kalau kita berbicara tentang materi nuklir, berarti itu bahannya apa? Ya, bahan bakarnya apa? Kalau Anda belajar tentang fisika inti, apa salah satu bahan atau unsur yang mudah atau sangat reaktif? Uranium. Ya, uranium. Uranium itu Anda bisa juga lihat di deret aktinida dan lantanida. Masih ingat ya, deret aktinida dan lantanida pada sistem periodik unsur. Ya, itu alat yang merupakan bahan dari materi nuklir. Ada lupa sama sekali nih ya. Lupa, Bu. Ada uranium, amerisium, ya, amerisium dan sebagainya. Itu merupakan bahan-bahan yang sangat reaktif. Karena di mana Z-nya, Z itu apa? Nomor atom. Nomor atomnya lebih dari 83. Dan disebut juga dengan nuklida berat. Ingat semuanya, Mas Faiz? Ya, masih mencoba mengingat. Ya, itu fisika inti. Ya. Tuh, untuk definisi dari reaktor nuklir. Di dalam reaktor nuklir, nanti ada dua jenis reaksi. Nanti di bawah akan saya jelaskan ya, ada reaksi fisi, ada reaksi fusi. Ya. Materi fisi yang digunakan sebagai bahan bakar, fisi itu pembelahan apa penggabungan? Minggu lalu sudah saya ya, reaksi pembelahan unsur. Contohkan di sini adalah bahan bakarnya, misalnya uranium atau plutonium ya, dan lain-lain. Artinya di situ bahan-bahan yang bersifat reaktif. Untuk uranium digunakan uranium alam dan atau uranium yang diperkaya. Artinya di situ uraniumnya diberikan juga atau ditambahkan bahan yang juga bersifat reaktif. Jadi secara umum reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Ya, jadi reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaktor nuklir yang terkendali. Bahan penyerap neutron yang disebut batang kendali. Jadi di dalam reaktor nuklir itu ada batang penyerap neutron. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengendalikan operasi dan menghentikannya. Jadi artinya untuk mengkontrol, kan kalau Anda lihat uranium itu sedikit atau 1 gram uranium saja sudah bisa menghasilkan energi yang sangat besar. Maka ketika dalam proses reaksinya itu perlu dikontrol. Ya, karena kalau dalam uranium, ketika uranium itu mengalami pembelahan atau peluruhan,
maka menghasilkan salah satunya ada sinar alfa dan ada unsur baru. Kemudian unsur baru tadi, kalau Anda kenal dulu ada inti induk, misalkan uranium, memancarkan sinar alfa, dan satunya menjadi inti anak. Ayo coba diingat di fisika inti ya. Kemudian berarti kalau misalkan awalnya uranium 23892 ya, nomor atom dan nomor masanya, 23892, berarti 92 dikurangi 2 jadi 90, coba sambil ditulis ya. 92 dikurangi 2 artinya menjadi sinar alfa tadi, maka ada unsur baru yang nomor atomnya 90. Ya Pak, jadi ada uranium, terus tanda panah, kemudian nanti memancarkan sinar alfa, kemudian ditambah gitu ya, sambil ditulis, berarti 92 kurangi 2, berapa? 90 ya? 90. Kemudian 238 dikurangi berapa Mas Faiz? Nomor masanya? 4. 4, berarti menjadi 234 ya? 234. Oke, coba itu menjadi unsur apa? Sementara Anda tulis unsur X, begitu. Ya, bisa unsur X. Nah, coba nanti terus dicari apa unsur yang memiliki nomor atomnya 90. Begitu seterusnya. Nanti direaksikan lagi, karena merupakan sebuah reaksi inti yang berantai.